Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi atau membahas mengenai sistem persamaan linier. Jadi, di sini yang akan kita bahas pada video ini yaitu bagaimana nantinya kalian dapat menganalisis penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier atau SPL, dan indikatornya sendiri nantinya mahasiswa dapat mengubah SPL jadi suatu sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks serta menentukan rank suatu matriks. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana cara kita menyajikan suatu SPL ke dalam bentuk matriks. Jadi pertama penyajian SPL dulu ya. Jadi bentuk umumnya SPL itu adalah seperti ini. Ini adalah bentuk umumnya dari persamaan linier dulu, yaitu ada A1X1 ditambah dengan A2X2 tambah A3X3 tambah dengan seterusnya sampai dengan ANXN itu sama dengan B, di mana A1, A2, A3 ini adalah coefficient, kemudian X1, X2, X3 sampai dengan ke Xn itu adalah variabelnya, dan juga di sini D itu adalah konstantanya. Jadi karena di sini adalah persamaan linier, maka pangkat tertingginya itu adalah 1. Nah, pangkat tertinggi dari tiap variabelnya ya, itu adalah 1. Nah, kemudian jika kita berbicara sistem persamaan linier, ya, jadi kalau sistem, namanya sistem itu berarti terdiri lebih dari satu persamaan. Jadi kita misalkan saja di sini kita punya suatu SPL ya, terdiri dari n persamaan linier dengan n variabel. Nah, ini kita bisa menyatakannya dalam bentuk seperti ini. Jadi itu adalah persamaan yang pertama. Jadi A11, A11, kemudian A12X2, dan seterusnya. Ini adalah persamaan yang pertama, kemudian persamaan kedua, persamaan ketiga, dan seterusnya sampai dengan M persamaan. Nah, kemudian variabelnya sendiri di sini ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan ke Xn. Maka di sini jumlah variabelnya itu ada N variabel ya. Kita bisa membentuknya dalam bentuk seperti ini, dan juga kita bisa menyajikannya dalam bentuk matriks. Jika kita menuliskannya dalam bentuk matriks, maka kita bisa menuliskannya seperti ini, di mana di sini ada matriks, di mana yang di sini itu isinya adalah, atau elemen-elemennya itu adalah masing-masing koefisien dari tiap variabelnya. Nah, jadi variabel koefisiennya dari X1, X2, dan seterusnya. Yang ada pada baris pertama itu akan kita taruh juga pada matriks di sini ya, di baris pertama. Kemudian koefisien pada setiap variabel pada persamaan kedua itu kita taruh pada matriks ya, jadi elemen-elemen matriks pada baris kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nantinya ada M persamaan, maka nanti akan ada M baris, dan seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ini adalah matriks yang pertama, yaitu matriks koefisien ya, dan selanjutnya adalah matriks hanya matriks kolom. Jadi di situ matriksnya itu berisi atau elemen-elemennya itu adalah variabel dari SPL tadi. Jadi kalau misalkan tadi di sini variabelnya itu ada X1, X2, X3 sampai dengan ke Xn. Nah, maka di sini juga untuk matriks variabelnya itu juga sampai dengan ke Xn. Dan yang terakhir, jadi di sini untuk yang konstantanya sendiri di sini kita menggunakan matriksnya juga sama ya, matriks kolom, di mana di sini isinya adalah, atau elemen-elemennya itu adalah konstanta dari SPL tadi. Nah, jika kita misalkan, jadi misalkan tadi matriks yang ini itu adalah A, kemudian matriks yang kolom ini ya, yang X1, X2, dan seterusnya sampai ke Xn, ini adalah X, kemudian matriks yang di sebelah kanan ini kita misalkan sebagai B,
maka kita bisa menulisnya dalam bentuk AX sama dengan B, di mana tadi A itu adalah matriks koefisien, X itu adalah matriks variabel, dan B itu adalah matriks konstanta. Nah, tadi dia berisinya konstanta semua ya dari SQL. Nah, jika matriks B ini, jadi setiap elemennya itu dia 0, atau kita sebut sebagai matriks 0, maka SQL tersebut dikatakan dia linear homogen. Oke. Selanjutnya, matriks tadi itu juga atau SQL tadi itu bisa kita bentuk ke dalam matriks diperbesar. Jadi ada namanya matriks diperbesar dari SQL. Jadi bentuk matriks yang tadi yang AX sama dengan B itu bisa kita bentuk seperti ini. Nah, jadi di sini matriks diperbesar namanya. Matriks diperbesar itu yaitu kita mengambil tadi matriks koefisien dari setiap variabelnya. Nah, ditambahkan lagi dengan tambahkan lagi satu kolom ya. Di mana kolom terakhir itu merupakan matriks atau elemen-elemen konstantanya. Itu disebut dengan matriks diperbesar. Jadi kalau misalkan saya punya contoh yang seperti ini, jadi kalau misalkan kita memiliki atau saya memiliki SQL, bentuknya adalah seperti ini. Di sini adalah 2x min 2y sama dengan negatif 1, 4x plus 5y sama dengan 3, dan juga 7x plus 3y sama dengan 2. Maka jika kita bentuk ke dalam matriks, jadi bentuknya hanya matriks saja, maka kita akan mengambil untuk setiap koefisien ya. Maka ada matriks koefisien dikali dengan variabelnya, karena di sini x dan y, maka di sini juga variabelnya adalah x dan y. Nah, kemudian sama dengan di sebelah kanannya itu adalah matriks konstantanya. Kalau misalkan kita bikin matriks diperbesarnya, maka kita akan menggabungkan matriks koefisien dengan kolom terakhir dengan matriks konstanta ya. Jadi matriks konstanta ini dia adanya pada kolom terakhir. Jadi seperti ini. Begitu pula dengan contoh SQL yang kedua dan SQL yang ketiga. Nah, untuk SQL yang ketiga, perhatikan di sini, jadi variabelnya itu ada X1, X2, dan X3, jadi ada 3 variabel. Nah, jika perhatikan di sini persamaan yang pertama, di sini sebenarnya ada X2 juga. X2, kemudian di sini juga ada X3 ya. Nah, hanya saja nilainya dia adalah 0 masing-masing koefisiennya. Jadi oleh karena itu di sini dia di matriksnya juga 0. Jadi begitu pula dengan untuk yang persamaan yang keduanya, ini juga sebenarnya ada X1, tapi dia koefisiennya 0. Ini juga ada X3 ini koefisiennya 0, oleh karena itu di sini dia 0. Dan seterusnya. Jadi kalau dibikin matriks diperbesar, jadi tinggal digabungkan saja antara matriks koefisien dengan matriks konstanta. Di mana matriks konstantanya ini nanti masuk ke kolom terakhirnya ya. Jadi ditambahkan. Jadi ini adalah tadi yang konstantanya. Jadi saya lanjutkan. Nah, kemudian solusi dari sistem persamaan linear. Nah, untuk solusinya sendiri ada namanya solusi tidak konsisten dan konsisten. Apa sih maksudnya tidak konsisten dan konsisten? Jadi tidak konsisten di sini jika SQL tersebut tidak punya solusi. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya secara geometri, nanti misalkan saja di situ ada garis L1 dan L2, nah dia itu sejajar. Kalau dia sejajar kan berarti kan dia tidak berpotongan ya, ataupun dia tidak ada titik persekutuannya. Nah, karena dia tidak punya titik potong atau titik persekutuan, maka dia tidak memiliki solusi. Nah, sedangkan untuk yang konsisten sendiri, jika SQL tersebut punya paling tidak satu solusi. Punya paling tidak satu solusi, berarti solusinya bisa saja banyak atau bisa saja lebih dari satu. Kapan SQL tersebut memiliki satu solusi? Jika dia berpotongan tepat pada satu titik ya. Jadi dia berpotongan tepat di satu titik. Kalau dia memiliki banyak solusi, maka kalau misalkan kita gambarkan tadi dalam bentuk dua garis, maka garis tersebut berimpit. Jadi jika garis tersebut berimpit, maka titik persekutuannya, titik potongnya itu ya sepanjang garis itu ya, sepanjang garis persekutuannya. Jadi seperti itu. Makanya SQL tersebut memiliki banyak solusi. Itu terkait dengan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, di sini sedikit kalian perlu ingat kembali yang sudah kita bahas mengenai eselon baris ya, matriks eselon baris. Nah, jadi ada yang namanya matriks eselon baris dan juga bukan matriks eselon baris. Jadi ingat, eselon baris itu ada satu utama.
ya. Jadi di bawah elemen satu utama itu 0 ya. Di bawah satu utama itu adalah 0. Dan jadi kalau misalkan ada entry yang tidak 0, yang paling pertama elemennya itu adalah 1. Jadi itu adalah syarat dari suatu matriks dikatakan matriks echelon baris. Nah, jika di sini diperhatikan, contoh A, B, C, dan D, matriks A, B, C, dan D itu adalah matriks echelon baris. Matriks E dan F itu bukan merupakan matriks echelon baris. Kenapa? Yang pertama, dia ada itu ya, untuk yang E sendiri, yang pertama itu dia bukan elemen satu utama, harusnya kan di situ 1. Nah, yang lainnya untuk yang F, nah F-nya itu juga sama ya. Jadi situ seharusnya di bawah elemen satu utama itu adalah 0. Nah, matriks E dan F itu bisa menjadi matriks echelon baris jika dilakukan reduksi. Reduksinya dengan melakukan apa? Melakukan operasi baris elementer. Jadi sudah pernah kita bahas ya. Operasi baris elementer dapat dilakukan dengan menukarkan dua buah baris, kemudian menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris tertentu, ataupun mengalihkan suatu baris dengan salat tertentu. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada istilah rank matrix. Apa itu rank matrix? Jadi rank matrix, sebut aja di sini rank matrix A, itu adalah banyaknya baris-baris yang tidak semua entry-nya 0 setelah matriks tersebut dalam bentuk echelon baris. Nah, jadi rank matrix di sini disimbolkan rank A gitu ya. Jadi seperti yang tertera seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya contoh di sini, matriksnya yang untuk matriks A. Nah, matriks A ini kan udah bentuk echelon baris ya. Nah, jadi tadi definisinya rank matriks itu banyaknya baris yang tidak semua entry-nya 0. Nah, jadi di sini yang entry-nya tidak 0 ada 3. Makanya di sini rank matriksnya adalah 3. Nah, kemudian perhatikan matriks B. Matriks B, ada 1 ya, yang semuanya itu entry-nya 0. Yang tidak ada 3 juga. Maka rank matriksnya adalah 3. Begitu pula dengan matriks D dan C. Jadi yang D ini di sini ada satu saja ya, yang 0 semua, ada 2 yang tidak. Oleh karena itu rank matriksnya 2. Nah, bagaimana caranya kita menentukan rank matriks dari matriks E dan F? Kan ini tadi bentuknya dia bukan echelon baris ya. Jadi jika ingin menentukan rank matriksnya dari matriks E dan F, terlebih dahulu kita lakukan OBE. Jadi kita lakukan reduksi. Jadi jika kita lakukan reduksi, maka kita akan memperoleh seperti ini ya. Nah, dari sini baru bisa kita tentukan bahwa di matriks E itu ada 3 yang tidak entry-nya 0 semua. Sedangkan yang di F juga sama ya, 3. Oleh karena itu, maka rank dari matriks E dan juga rank dari matriks F itu adalah 3. Nah, selanjutnya bagaimana jika saya memiliki matriks G dan H seperti ini? Nah, jadi silahkan kalian boleh mencoba menentukan berapa rank matriks dari G dan H. Tentu saja terlebih dahulu kalian harus melakukan reduksi. Jadi kalian silahkan merubah matriks G dan H ini menjadi matriks echelon baris. Baru kemudian nanti silahkan tentukan ranknya berapa. Kalian dapat menuliskan di kolom komentar ya. Jadi berapa rank dari matematika masing-masing matriks G dan H. Oke, sekian video terkait dengan penyajian SPL dalam bentuk matriks dan juga bagaimana menentukan rank dari suatu matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.